Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil qulub, satirin lil uyub, kashifin lil ghuyub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai kajian Tazkiyatun Nafs, yaitu kajian Al-Hikam, marilah sama-sama kita niatkan untuk beriktikaf dan juga kita doakan terkhusus bagi orang-orang yang kita kasihi, terkhusus bagi orang tua kita, terkhusus bagi para guru kita, wabil khusus pada pengarang, penulis dari Al-Hikam yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmatnya dan juga karunia-Nya kepada kita dan juga kepada beliau-beliau ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baiklah para hadirin yang dimuliakan Allah, terkait bagaimana seorang hamba memprioritaskan hidupnya. Apa saja yang harus ia jalani dan apa saja hal-hal atau langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan keimanan kita yang pada dasarnya atau pada tingkatan yang dasar dari seorang muslim menjadi seorang mukmin dan kemudian dilanjutkan kembali menjadi seorang muhsin. Itu yang mencapai level al-ihsan. Maka pada kesempatan kali ini kami sejenak membahas kembali dari beberapa hikmah yang telah disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu wabil khusus hikmah ke-41, 42, 43. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya seorang hamba itu wajib dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengoptimalkan sifat kehambaannya, ada prioritas yang harus dilaksanakan. Beliau mengatakan, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi, bahwasannya keinginan yang begitu besar untuk mengetahui dan juga mengenal apa yang ada dalam diri kita dari kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari diri kita, itu lebih diprioritaskan
daripada khairun laka min tasyawufika ila ma hujiba anka, daripada keingintahuan yang begitu besar yang senantiasa ada dalam diri kita. Potensi itu senantiasa ada dalam diri seorang hamba. Ila ma hujiba anka, terhadap sesuatu hal yang memang Allah Subhanahu wa taala tutup, minal ghuyub, dari perkara-perkara yang tidak tampak atau tidak terindra. Maksud dari hikmah yang di sini, yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasannya di seorang hamba apabila dia sibuk mencari kelemahan-kelemahan diri, ternyata setelah dievaluasi, oh banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Ternyata setelah beberapa selang waktu, ternyata dulu itu saya memiliki kekurangan-kekurangan, terutama yang berkaitan tentang masalah penyakit hati. Nanti akan kita bahas apa saja yang menghijab seorang hamba, yang menghalangi seorang hamba dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada sibuk mencari validasi, mencari pengakuan bahwasannya kita ini adalah termasuk orang yang baik. Kita ini adalah termasuk orang yang memiliki pengetahuan yang begitu luas. Kita ini adalah orang yang menguasai hal-hal yang tidak dikuasai oleh orang lain. Atau dalam bahasanya di sini adalah sebagai al-ghuyub, hal-hal yang tidak terlihat. Peramal, orang-orang yang mengabarkan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Mengapa demikian? Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwasannya annal ishtighal bil uyub, bahwasannya ketika kita disibukkan dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan kekurangan-kekurangan kita, itu adalah hakul adab, adalah hak seorang hamba dalam beradab terhadap Tuhannya. Wa talabul ghuyub, sementara kalau seandainya kita mencari sesuatu hal yang tidak dimiliki orang lain untuk dibuktikan kepada orang lain, untuk diperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan validasi, baik itu merupakan ilmu atau harta atau hal-hal yang lainnya, supaya apa? Supaya kita dianggap baik di hadapan manusia, maka kata beliau itu adalah qad yajurru ilal aqab. Itu bisa jadi kalau dia tidak hati-hati dengan hal yang demikian, akan membawa dia terhadap kecacatan. Dan disibukkan dengan aib-aib kita, itu kata beliau juga lebih baik daripada, itu adalah sebuah kesempurnaan daripada kita mencari, mungkin kalau bahasa sekarang itu ya di samping pengakuan, atau mungkin bahasa ekstrimnya karomah dan lain sebagainya. Itu justru kata Ibnu Athaillah, apabila kita niatkan untuk hal demikian, itu bisa membawa kita terhadap kesesatan. Dan hal yang demikian, yaitu sibuk terhadap sesuatu hal yang menjadi kelemahan kita atau hijab kita, bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelaksanaan atau implementasi kewajiban seorang hamba. Daripada kita disibukkan, dianggap orang bahwasanya oh ini adalah orang berkah, oh ini orang pembawa keberkahan, pembawa sesuatu hal yang kabar-kabar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Itu kata beliau adalah dia telah melewatkan kewajiban sebagai seorang hamba.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau melanjutkan, kemudian ada sebuah fakta, yaitu pada hikmah yang selanjutnya, beliau melanjutkan bahwasannya al-haqqu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita disibukkan dengan kesalahan-kesalahan kita menyadari bahwasannya kita terlalu banyak kekurangan, itu laisa bimahjubin anna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghijab dirinya, tidak menutup dari kita, justru sebaliknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita. Wa innamal mahjubu, sesungguhnya yang menutup diri itu siapa? Anta, adalah kita sebagai seorang hamba, anin nazar ilaihi, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah fakta. Beliau mengungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, al-haq itu, senantiasa berusaha mendekatkan kepada diri kita, dimulai dari ketika kita di alam ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurin dzurriyyatahum, ketika Allah Subhanahu wa taala berusaha menyapa kita dengan mengambil sumpah, dan kedekatan itu senantiasa berlangsung dan semakin dekat sehingga kita terlahir dengan kefitrahan. Wa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua orang yang dilahirkan ke dunia ini semuanya lahir dengan fitrah, yaitu lahir dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana diungkapkan oleh ayat Al-Lail, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita dilahirkan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kedekatan itu ingin Allah Subhanahu wa taala uji kembali. Uji kembali dengan apa? Dengan kita diuji dengan fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya hal-hal ini adalah baik, yaitu sebagaimana diterangkan oleh syariat. Ada hal-hal yang buruk yang dilarang oleh syariat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka orang yang mengikuti takwaha, maka dia senantiasa berlanjut, yaitu adalah mereka seperti para nabi dan juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai keimanan mereka, yaitu dari semacam as-siddiq dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang mengikuti kehendak syahwat, maka mereka akan tambah terhijab, tambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghijab seseorang, sebenarnya dia sendiri atau hamba tersebut itulah yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini, Syekh Zarruq, salah satu dari pensyarah dari Al-Hikam, menjelaskan bahwasanya yang menjadi penghalang dari seorang hamba itu disebutkan adalah sebagai al-hijab. Hijab itu memiliki dua bagian. Ada hijab yang menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa basar, hijab yang asli, hijab yang tidak bisa diotak-atik, hijab yang memang merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hijab basar. Allah Subhanahu wa taala selama di alam dunia ini tidak akan pernah terlihat oleh seorang hamba, karena dunia ini adalah hijab. Dunia ini adalah tempat yang fana sementara, atau tempat yang akan berakhir dengan kehancuran. Sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-baqa. Allah itu kekal. Dan secara logika pun sesuatu yang kekal tidak akan bercampur dengan sesuatu hal yang fana.
Maka hijab basar ini, hijab yang pertama, hijab asli ini tidak bisa diobati kecuali nanti setelah kita tidak di dunia ini. Lalu, apakah seorang hamba bisa melihat bisa melihat Tuhannya? Bisa, tapi tidak di dunia ini. Bahkan kalau seandainya kita menelaah apa yang dilakukan atau apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk arini anzur ilaik, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ketika bermunajat di Tur Sina. Jawaban Allah Subhanahu wa taala tidak mencela, dalam artian pertanyaan tersebut menandakan boleh, akan tetapi tidak untuk saat ini. Anzur ilaik qala lan tarani, kamu tidak akan melihatku untuk di dunia ini. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermunajat di bulan yang sedang kita peringati ini, yaitu ketika Isra Mi'raj, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam surat An-Najm itu dikuatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Apakah di dunia atau di Sidratul Muntaha? Di Sidratul Muntaha. Karena dunia ini adalah hijab yang asli yang tidak bisa diobati kecuali nanti ketika kita sudah berpindah alam. Itu hijab yang pertama. Namun bukan ini yang menjadi fokus kita, akan tetapi hijab yang kedua. Hijab yang kedua adalah hijab basirah. Hijab basirah adalah hijab-hijab atau penghalang-penghalang yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara penghalang-penghalang tersebut sudah disampaikan dalam hikmah-hikmah sebelumnya. Salah satu di antaranya penyakit hati. Di antaranya adalah isti'jal fit du'a. Kita ini kurang sabar dalam berdoa. Sehingga ketika sebuah doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengubah persangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada faktanya Allah Subhanahu wa taala ghairu mahjub. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi kita, tidak pernah menghalangi kita, tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Akan tetapi karena kita terlalu terburu-buru untuk berdoa, sehingga kita menyangka bahwasanya segala senario yang disampaikan atau yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu seolah-olah bukan yang terbaik. Nah, itu adalah salah satu di antaranya hijab yang harus kita hindari. Begitu pula penyakit-penyakit yang lainnya, yaitu at-tadbir ma'allah, meyakini bahwasanya sesuatu yang kita usahakan itu senantiasa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Atau hubbus syahwat, kita menginginkan sesuatu karena syahwat. Itu adalah hijab basirah. Ini yang harus kita hindari. Karena hal tersebut kenapa? Karena hijab-hijab tersebut itulah yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada faktanya kembali tadi disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup diri dari kita, tidak pernah menutup diri dari doa-doa kita, tidak pernah mengabaikan kita sama sekali. Kenapa fakta ini disampaikan sama beliau? Supaya kita memelihara husnudzon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tertutupi atau menutup diri dari kita, maka beliau di sini menyampaikan ada sebuah argumen. Lau hajabahu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu terhijab, maka tentunya hijab ini membatasi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mustahil. Dan sesuatu yang membatasi itu posisinya lebih tinggi daripada zat yang dibatasi.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya wa huwal qahiru fawqa ibadih. Beliau menyampaikan fakta demikian. Kemudian tidak hanya menyampaikan fakta, akan tetapi Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita melepaskan dari hijab kita. Beliau mengatakan, akhrij min awsafi basyariyatik, supaya hijab-hijab yang tadi, hijab-hijab yang basirah tentunya, karena hijab basar sebagaimana disampaikan tadi bahwasannya dunia ini memang adalah tempat ujian kita. Dunia ini adalah tempat di mana keimanan kita diuji. Apakah kita menjadikan dunia ini adalah tujuan atau tidak? Atau sebaliknya, mereka yang senantiasa menginginkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi isu yang sempat heboh yaitu di kalangan non muslim, yaitu bahwasanya orang muslim ini, kata orang, mohon maaf ya mungkin kami sebutkan saja, dari kalangan Kristen, mereka para pendeta itu mereka mengeluh dengan sikap penganut Kristen yang berkaitan tentang masalah sedekah, yang berkaitan tentang masalah berkorban atau berbagi dengan sesama. Mereka menyampaikan bahwasanya kenapa orang Kristen yang menurut mereka katanya sudah terpilih oleh Allah, oleh Tuhannya mereka, akan tetapi ketika diarahkan untuk berbagi tidak seperti seorang muslim. Tidak seperti seorang muslim. Yaitu seorang muslim bisa kita lihat bagaimana seorang muslim menyediakan warung makan yang gratis yang siapapun bisa datang. Siapapun bisa menikmati. Sementara mereka yang katanya sudah terpilih oleh Tuhannya mereka, katanya menurut mereka sudah menjadi penghuni surga, tapi begitu pelitnya. Itulah bedanya. Karena apa? Karena seorang muslim atau seorang mukmin akan senantiasa termotivasi untuk mengamalkan hal-hal yang baik, karena kita pun akan senantiasa mencari tempat yang baik, karena kita tidak tahu tempat yang terbaik itu apakah sudah kita dapatkan dengan benar-benar nanti di akhirat nanti ataukah belum. Itu bedanya. Nah, itu adalah ujian keimanan. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, akhrij min awsafi basyariyatik, untuk menipiskan atau menghilangkan hijab-hijab tersebut, maka perlu dari kita memahami sifat-sifat kemanusiaan kita. Sifat-sifat manusia kita sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya manusia memiliki dua sifat setidaknya. Ada sifat-sifat yang senantiasa bersesuaian dengan sifat seorang hamba, ada yang sifat-sifat yang tidak bersesuaian dengan karakter seorang hamba. Sifat-sifat yang bersesuaian dengan seorang hamba mungkin kita semua mengenal, yaitu tentang ketaatan, tentang paham bahwasanya kita adalah seorang hamba, dan juga menjaga diri, menjaga kesucian, dan hal-hal yang tentunya sudah kita pahami merupakan sebuah kebaikan. Tapi ada sifat yang harus kita waspadai dan harus kita atur dengan sedemikian rupa sehingga sifat-sifat itu bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh syariat, yaitu sifat-sifat yang sekiranya atau pada permukaannya itu seolah-olah bertentangan dengan
Sifat seorang hamba seperti apa? Seperti syahwat, seperti marah, seperti egois. Kemudian mungkin muncul pertanyaan dari diri kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat-sifat yang tidak baik, mungkin kesannya seperti itu ya. Sifat-sifat yang bukan tidak baik, akan tetapi sifat-sifat yang bertentangan dengan seorang hamba, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal demikian itu bagi seorang manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat marah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan potensi marah, potensi egois, potensi syahwat kepada kita? Tentunya itu adalah merupakan sebuah pertanyaan. Akan tetapi untuk jawaban ini kami mendapatkan sebuah jawaban dari Syekh Muhammad Ramadan Buti ketika beliau menyampaikan untuk menjawab hal demikian perlu dicermati dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan sifat-sifat demikian, baik itu egois, baik itu marah, baik itu mencintai lawan jenis. Itu adalah pendidikan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia sebagai khalifahnya di bumi ini. Karena kalau kita telaah, andai kata seorang pemimpin atau seorang khalifah itu tidak memiliki sifat-sifat yang demikian, ya contohnya egois. Kalau tidak memiliki sama sekali seperti malaikat, maka tidak akan bisa menjadi khalifah. Kalau kita tidak dititipkan, kalau kita tidak memiliki sifat mencintai harta, bagaimana kita bisa berinfak, bersedekah? Toh kita tidak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat tersebut. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik kalau seandainya kita tidak memiliki sifat marah? Sifat marah yang digunakan ketika syariat-syariatnya dilanggar, ketika aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Maka yang pertama, sifat-sifat demikian sebenarnya sejatinya bukan merupakan sesuatu hal yang buruk kalau kita atur dengan sedemikian rupa, atau kalau disesuaikan sebagaimana anjuran dari syariah. Berbeda dengan kaum tetangga atau mungkin agama tetangga yang menganggap bahwasanya syahwat itu adalah sesuatu hal yang begitu buruk sehingga mereka menganggap bahwasanya orang yang menikah itu adalah sesuatu hal yang kotor. Mereka menganggap bahwasanya menyukai lawan jenis itu sesuatu hal yang tidak pantas. Tetapi seorang khalifah yang baik bukan yang mereka tidak memiliki tantangan, akan tetapi mereka yang menghadapi tantangan, akan tetapi mengukur tantangan tersebut dan menghadapi tantangan tersebut dengan cara yang begitu baik. Itu. Yang kedua, tentunya kata Syekh Ramadan Buti, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat-sifat yang buruk demikian? Di samping tadi untuk dipelihara dan disesuaikan sebagaimana anjuran oleh syariah. Yang kedua juga, kalau seandainya kita mengenal bahwasanya di akhirat nanti segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan, bahwasanya tantangan tersebut, bagaimanapun kita menghadapi tantangan tersebut akan mendapatkan balasannya, maka akan muncul sikap kehati-hatian dari diri kita. Maka sebagaimana anjuran dari Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menjadi seorang hamba yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kiranya bagi kita untuk memilih-milih mana yang kurang pantas sebagai seorang hamba untuk dilakukan, mana yang harus kita pupuk lebih dalam lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka proses untuk mengeluarkan diri kita atau hawa nafsu kita dari sifat
kemanusiaan yang tidak sesuai dengan seorang hambanya adalah dengan mengamalkan sesuatu hal yang bersesuaian dengan anjuran syariat mengenai seorang hamba. Mengapa penting demikian? Karena beliau menyampaikan ada dua tujuan. Setidaknya kalau kita senantiasa membersamai atau menyesuaikan perilaku kita dengan syariat, itu akan ada dua buah yang akan kita petik. Buah yang pertama, supaya kita melatih diri untuk menggapai litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya kita bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa menumbuhkan rasa iman kita, kalau mungkin kita dalam level yang lebih rendah dari seorang hamba, motivasi kita dalam beramal adalah tidak jauh dari sesuatu hal yang terindra. Bangun tidur, kita ingin melakukan sholat karena apa? Mungkin sebagaimana anak-anak lah. Bangun tidur, kita ingin sholat karena apa? Supaya dilihat oleh orang tua, supaya kita dianggap sebagai seorang yang sholat. Terlihat, syahadah. Itu adalah sebagai seorang muslim. Ya, syahadah, sesuatu hal yang terindra. Tapi kalau seandainya yang menjadi motivasi kita sesuatu hal yang tidak terindra, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seorang hamba telah meningkatkan keimanan dia dari apa? Dari yang semula sebagai seorang muslim yang motivasinya adalah sesuatu hal yang terindra, supaya dilihat dari tetangga kita bahwasanya kita sholat, supaya dilihat oleh ibu kita bahwasanya kita adalah seorang yang taat, maka itu adalah seorang muslim. Akan tetapi kalau motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala, motivasinya adalah malaikat, motivasinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak terindra oleh indra kita, maka sejatinya seorang hamba dengan demikian telah meningkatkan keimanannya dengan di level yang lebih tinggi. Dan ini tentunya menjadi apa? Menjadi penanda bagi kita bahwasanya Al-Hikam ini menjelaskan tentang level seorang hamba diusahakan untuk mencapai level yang ihsan. Tentunya seorang yang mencapai ihsan, mencapai level yang tertinggi, selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan syariat. Karena apa? Karena dasar dari ihsan itu bermula dari syariat, yaitu akan senantiasa bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh syariat. Karena jika tidak, banyak sekali godaan yang disampaikan atau godaan yang datang kepada seorang hamba. Salah satu contoh, memang jika seorang hamba yang banyak melakukan atau uzlah, atau kami mengutip dari kitab Talbisul Iblis yang dikarang oleh Imam Al-Jauzi. Di sana beliau menceritakan ada seorang hamba yang senantiasa beruzlah, atau mungkin dalam bahasa sekarang bertapa, ya. Seorang bertapa, ya, karena dianggap bahwasanya bertapa ini akan mendekatkan keimanannya. Akan tetapi perlu juga diingat bahwasanya kata Imam Ghazali, bukan hanya untuk mencapai derajat yang tinggi itu bukan hanya mengamalkan anjuran-anjuran aja, akan tetapi bagaimana juga kita meniru atau mencontoh orang-orang saleh yang terdahulu. Dalam kitab Talbisul Iblis itu dinyatakan bahwasanya ada seseorang yang senantiasa bertapa sehingga dia menyangka ketika dalam pertapaannya itu dia didatangi oleh malaikat. Dia menyangka bahwasanya ketika dia menjauhkan diri dari dunia, itu dia sudah seperti level Sayyidah Maryam. Kita ingat Sayyidah Maryam, apakah seorang nabi atau siddiqoh atau hamba biasa? Maryam
Siddiqah, seorang hamba biasa, bukan seorang nabi. Akan tetapi apa yang dialami oleh Sayyidah Maryam ketika waktu kecil atau ketika sebelum melahirkan Nabi Isa? Apa? Berbicara dengan malaikat. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam ini bersesuaian dengan ajaran syariat, sehingga yang datang itu memang betul-betul malaikat. Bahkan disampaikan, qalat ya Maryam innallaha astafaki. Berbicara dengan malaikat seperti biasa. Dan begitu pula para sahabat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu diantaranya Sayyidina Imran ibn Husain, ya Sayyidina Imran ibn Husain, dan ada beberapa sahabat yang lain yang Thabit ibn Nu'man al-Ansari berbicara dengan malaikat. Banyak dari kalangan hamba biasa yang berbicara dengan malaikat, tapi mereka bersesuaian dengan yang diajarkan oleh syariat, tapi berbeda dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ada seorang hamba yang menyangka bahwasanya dia didatangi oleh malaikat, tapi hal tersebut dia ungkapkan kepada orang soleh, dan tentunya orang soleh tahu ini adalah yang datang kepada dia itu bukan malaikat, walaupun dia menyangka bahwasanya orang yang tadi bertapa tadi keimanannya telah meningkat. Karena kenapa? Orang soleh tadi melihat bahwasanya orang yang dia menyangka didatangi oleh malaikat itu tidak pernah melakukan syariat-syariatnya, tidak sholat, tidak berzakat, dan menjauhkan diri dari masyarakat. Maka merespon dari yang disampaikan oleh orang yang pertapa tersebut, seorang soleh tadi menyampaikan, coba seandainya orang yang malaikat yang datang kepada kamu itu, coba bacakan ayat kursi, karena malaikat itu tidak pernah atau tidak akan takut dengan ayat kursi. Dan akhirnya orang yang pertama tadi melaksanakan anjuran tersebut dan dibacakanlah ayat kursi ketika dia datang. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah dibacakan ayat kursi, yang katanya malaikat tersebut tidak pernah datang lagi. Ini membuktikan bahwasanya orang yang mencapai derajat ihsan selamanya tidak pernah bertentangan dengan syariat. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwasanya saya sholatnya di Mekah, saya tidak sholat karena saya sholatnya sudah di alam lain dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Karena yang demikian itu bukan bersesuaian dengan syariat, sebagaimana tujuan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Di sini disebutkan linida'il haqqi mujiban, supaya tujuan kita menghijab atau menghilangkan hijab-hijab dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bersesuaian hakikat apa yang kita lakukan pun, apapun yang kita lakukan itu bersesuaian dengan syariat. Dan yang kedua, wa min hadratihi qariban, supaya menjadi hamba-hamba yang baik, yang senantiasa menjaga husnudzonnya, yang senantiasa melihat dengan termotivasi dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa taala salah satu diantaranya mengajarkan kepada kita bahwasanya kadang Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan dengan syariat, kadang mendidik kita dengan hakikat. Apa yang terjadi? Diskusi yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita lihat bahwasanya apa yang sebenarnya Nabi Musa mempertanyakan beberapa hal yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Sejatinya Nabi Musa melakukan hal demikian. Cuman bedanya Nabi Khidir itu ada khilaf ya. Ada khilaf atau ada pertentangan para ulama, apakah Khidir ini abdun soleh ataukah seorang nabi? Ya, di sana berbeda pendapat antara ulama, dan pendapatnya begitu besar ya. Akan tetapi yang patut dicatat di sini sebenarnya, kalau mencermati tiga hal yang diprotes oleh Nabi Musa, itu sejatinya Nabi Musa pernah mengalami itu.
Yang pertama, yaitu Abdul Saleh Khidir ini membolongi apa? Membolongi kapal perahu atau melakukan sesuatu hal yang di luar logika. Kalau seandainya ada perahu dibolongi, kira-kira selamat atau tidak? Tidak selamat, ya. Tapi sebenarnya hal tersebut juga dialami oleh Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa waktu kecil, waktu menjadi seorang bayi, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan apa? Mewahyukan kepada ibunya untuk apa? Untuk dihanyutkan. Sebenarnya sama saja di sini. Akan tetapi Nabi Musa kembali pada judul yang pertama, mempermasalahkan orang lain ini menjadi masalah. Sejatinya seorang hamba itu harus senantiasa mempermasalahkan diri sendiri. Kenapa saya masih dalam apa? Masih diliputi terhadap apa? Penyakit-penyakit yang penyakit hati yang menghijab saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Musa memprotes apa? Memprotes kenapa Nabi Khidir atau kenapa Khidir, Abdul Saleh Khidir ini membunuh membunuh anak laki-laki yang tiba-tiba langsung dibunuh. Bukankah Nabi Musa pernah memukul seseorang dan itu terbunuh atau tidak? Sama terbunuh. Sebenarnya sama. Akan tetapi yang jadi masalah apa? Ya ini, mempertanyakan itu. Dan yang ketiga, yang dipertanyakan oleh Nabi Musa, kok bisa-bisanya seorang Khidir itu ketika datang ke tempat atau sebuah kampung, di mana kampung tersebut itu dikenal dengan orang-orang yang pelit, ya. Nabi Musa dan Khidir, Abdul Saleh Khidir ini meminta kepada penduduk kampung itu untuk dijamu. Nggak ada yang menjamu. Nggak ada yang menjamu. Terus apa yang dilakukan? Udah nggak ada yang menjamu. Tiba-tiba melihat ada sebuah bangunan yang terbengkalai, dibangunkan tanpa mengambil apa? Tanpa mengambil upah. Nabi Musa bertanya, ya kenapa engkau nggak mengambil upah dari mereka? Mengapa demikian? Padahal hal demikian juga dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa, apakah Nabi Musa mengambil upah ketika memberikan air kepada mereka yang sedang mencari air, gembala-gembala mencari air? Tidak. Nah, sebenarnya ini adalah pelajaran bagi kita. Kalau seandainya, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang menjadi hijab kita itu kita disibukkan terhadap apa-apa yang di luar kita. Sementara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yaitu ditandai dengan apabila seorang hamba tersebut semakin dibukakan terhadap aib-aib dalam dirinya. Semakin merasa bahwasanya ternyata waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam satu hari ini saya banyak gunakan pada sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dibukakan, maka yang demikian itu adalah hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin tipis dan semakin hilang. Tapi apabila kita semakin mencari sesuatu hal di luar untuk kemaslahatan kita, ya ingin ilmu yang tinggi lah, ingin jabatan yang tinggi supaya dipuji orang, sejatinya kita semakin terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada bagian akhir dari kajian singkat kali ini yang bersifat refleksi dan juga mereview apa yang sudah didapatkan dari beberapa hikmah yang sudah ada, maka sejatinya bagi seorang hamba untuk senantiasa fokus terhadap diri sendiri, fokus terhadap apa yang menjadi kelemahan kita dan tidak disibukkan dengan dengan polemik-polemik yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah sebagai sebuah karakter yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, yaitu ketika seorang hamba itu senang dengan masing-masing akan
mempertahankan pendapatnya, yaitu dan sehingga apa? Menganggap bahwasanya pendapat orang lain itu begitu hina, dan itu adalah karakter yang tentunya tidak disukai oleh syariat. Maka kembali dari awal, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyub, ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mengoreksi, mengevaluasi diri kita dari penyakit-penyakit hati yang tidak pantas bagi seorang hamba, itu khairul laka, itu lebih baik dari kita, lebih baik bagi kita min tasyawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub, daripada kita senantiasa mencari sesuatu hal yang di luar dari kita atau di luar dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.